Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kang Hayat. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menulis skripsi atau strategi menulis skripsi yang efektif, produktif, mudah, dan cepat selesai. Jadi ini adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan, terutama bagi teman-teman mahasiswa di semester akhir yang mengalami kesulitan, mengalami berbagai kendala ketika sudah mau menulis skripsi. Di video ini saya akan memberikan strategi secara teknis dalam menulis skripsi agar bisa cepat selesai, bisa mudah menulisnya, kemudian diberikan trik-trik yang bisa dilakukan untuk bisa dipraktikkan. Ini adalah pengalaman saya ketika saya menulis skripsi, kemudian pengalaman saya ketika saya membimbing skripsi kepada teman-teman mahasiswa semua. Oke, strategi yang pertama adalah buka laptop setiap hari. Jadi membuka laptop itu tidak hanya sekedar membuka kemudian dibiarkan begitu saja, tetapi ketika membuka laptop maka saudara-saudara semua tentu akan melihat skripsinya atau melihat apa yang ingin ditulis. Kalau misalnya skripsinya berbentuk judul saja misalnya, ya minimal bisa ditambahin di bawahnya NPM-nya, kemudian tahunnya, kemudian siapa tahu dari situ muncul sebuah ide atau sebuah gagasan yang bisa ditulis untuk dilanjutkan misalnya ke pendahuluan. Oleh karena itu, membuka laptop setiap hari bagi teman-teman yang sedang menulis skripsi ini menjadi penting, menjadi sebuah motivasi untuk berpikir kira-kira progres apa yang akan saya tulis hari ini terkait dengan skripsi saya. Oleh karena itu, buka laptop setiap hari sampai skripsinya selesai dan tuntas. Oleh karena itu, membuka laptop itu menjadi bagian dari dorongan bagi teman-teman yang sedang menulis skripsi untuk bisa meningkatkan hormon penulisan skripsinya. Sehingga yang awalnya misalnya males ketika buka laptop, kemudian melihat judulnya, kemudian melihat latar belakangnya, sampai melihat kepada isinya misalnya, itu ada sebuah progres yang bisa dilanjutkan untuk ditulis kembali. Jadi buka laptop ini adalah salah satu trik yang bisa dipakai untuk kita segera menyelesaikan skripsinya. Apalagi kalau tidak buka laptop itu malah bikin males. Kemudian apalagi kalau misalnya tidak punya ide, tidak punya bahan yang mau ditulis, itu juga bisa membuat diri kita males untuk melakukan progres penulisan skripsinya. Yang kedua, pastikan menulis setiap hari minimal 1 paragraf. Jadi setelah buka laptop, kemudian pastikan menulis setiap hari. Entah diatur silakan waktunya, tetapi menulis setiap hari ini juga merupakan sebuah teknis yang mudah untuk kita bisa menyelesaikan penulisan skripsinya. Kenapa? Karena menulis setiap hari, apapun bentuk tulisannya atau apapun isinya, misalnya menuangkan pikiran kita, kemudian misalnya menambahkan referensi teori, menambahkan misalnya perbandingan hasil penelitian orang lain, itu juga menjadi penting. Karena semakin banyak atau setiap hari ketika setiap hari kita menulis dengan tambahan-tambahan 1 paragraf, kemudian 2 paragraf, kemudian 3 paragraf, itu akan memberikan semangat kepada kita untuk terus menjaga stamina penulisan skripsinya. Karena ini juga tidak mudah juga, apalagi bagi teman-teman mahasiswa S1 misalnya yang baru berpengalaman menulis karya ilmiah berbentuk skripsi, ini juga menjadi tantangan yang luar biasa. Maka pastikan saudara, menulis setiap hari itu menjadi sebuah rutinitas yang harus dibangun untuk bisa menyelesaikan segera skripsinya. Karena kalau misalnya sudah tidak ditulis, kemudian sudah tidak pernah buka laptop, tidak pernah ada ide yang masuk misalnya, itu akan memperlambat penyelesaian skripsinya. Yang ketiga adalah tekun dan rajin bimbingan. Ini juga menjadi penting, rajin, tekun menulis, tekun misalnya bimbingan, tekun ke kampus,
ada dosen pembimbingnya atau tidak, silakan saudara bisa pastikan untuk bisa ke kampus memastikan apakah bisa ketemu atau bisa minta arahan atau bisa diskusi atau sharing. Yang pasti skripsi atau tugas akhir itu bisa dilakukan dengan cara yang paling ampuh adalah tekun bimbingan, tekun menulis, tekun merevisi, tekun atau rajin menyelesaikan semua masukan-masukan, saran-saran. Kemudian setelah saran dan masukan diselesaikan, kemudian bimbingan lagi dan seterusnya. Jadi prinsip tekun dan rajin ini adalah menyelesaikan semua tahapan-tahapan atau proses-proses skripsi, mulai dari misalnya bimbingan judul, kemudian bimbingan bab 1 pendahuluan, bab 2 dan seterusnya. Sehingga tekun dan rajin itu mempercepat penyelesaian skripsinya. Kalau malas-malesan malah itu akan memperlambat. Apalagi kalau sudah malas ke kampus, malas ketemu dosennya, malas sharing, malas diskusi, itu memperlambat proses penyelesaian skripsinya. Yang keempat adalah jika ada revisi atau ada masukan atau ada sharing atau ada apa yang perlu diperbaiki, maka segera perbaiki, jangan ditampung dulu, jangan ditaruh dulu. Karena kalau ditaruh dulu itu nanti mengakibatkan kita bisa males, bisa ikutan tidak semangat. Jadi setelah ada revisi, setelah ada masukan, setelah ada saran-saran dari dosen pembimbing, segera lakukan revisi. Karena bisa dipastikan ketika melakukan dengan segera revisi yang kita lakukan, yang diberikan oleh dosen pembimbing, itu akan mempercepat penyelesaian skripsinya. Setelah revisi dikerjakan selesai, kemudian bimbingan lagi, revisi lagi, diselesaikan dan bimbingan lagi. Itu mempercepat proses tahapan-tahapan yang dihadapi untuk tahapan berikutnya. Yang kelima adalah segera target penyelesaian skripsi dengan time schedule. Ditarget, saya proposal penelitian, saya proposal skripsi harus selesai misalnya dalam waktu 1 bulan. 1 bulan berikutnya saya harus menyelesaikan tahapan-tahapan ujian, seminar proposal, kemudian ke lapangan dan seterusnya. Itu harus ditarget. Buat time schedule, buat target yang jelas. Kapan mau selesai proposal, kapan mau ujian proposal, kapan mau penelitian ke lapangan, kapan mau seminar hasil, kapan mau ujian akhir skripsi. Sehingga dengan target, dengan time schedule itu akan memacu kita untuk sampai kepada tahapan-tahapan tadi. Tahapan pertama selesai dilewati, langkah berikutnya apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diselesaikan. Begitu juga seterusnya. Sehingga time schedule itu membantu kita, memberikan semangat untuk segera menyelesaikan, segera menuntaskan tahapan-tahapannya, dan segera merampungkan semua proses atau prosedur skripsi. Sehingga ini mempercepat penyelesaian skripsinya. Yang terakhir, yang keenam adalah disiplin dan mematuhi etika bimbingan. Ini yang kadang-kala juga menjadi tantangan bagi mahasiswa. Misalnya pembimbing A berbicara tentang B, C, D, E, kemudian pembimbing B berbicara tentang E, F, G, H, I, J misalnya. Ini menjadi tantangan. Jadi patuhi etika bimbingan skripsi. Bagaimana caranya? Mengikuti seluruh atau mengikuti keinginan atau mengikuti saran dari pembimbing untuk mempermudah, dengan tetap melihat aspek proseduralnya, dengan tetap melihat aspek teorinya misalnya. Selama tidak bertentangan dan bisa diikuti saran-saran itu adalah langkah baik untuk segera menyelesaikan skripsi. Jadi memadukan antara harapan dirinya dengan saran dari para pembimbing itu menjadi satu kesatuan yang memperkuat eksistensi dari skripsi. Jadi itu nanti akan ketemu dengan sendirinya tentang novelty apa yang akan disampaikan atau temuan apa yang akan disampaikan oleh saudara. Maka itu juga mempercepat harapan dari saya sebagai penulis skripsi, kemudian saran dari pembimbing ini menjadi sebuah masukan yang kemudian ditindaklanjuti dengan menulis, maka itu bisa segera
mengketemukan atau menyamakan persepsi antara pembimbing dengan mahasiswa, sehingga dengan kesamaan persepsi itu, dengan kesamaan perspektif itu, maka akan memberikan efek positif kepada skripsinya. Kira-kira itu, semoga bermanfaat ya, semoga bisa segera selesai skripsinya. Jika ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di komen video YouTube ini. Jika ini menjadi kebaikan, silakan di like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.